Salam pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang pada program On Target dalam episode Menang Atas Keakuan. Hari ini kita akan membahas topik menjaga bola-bola kehidupan. Hidup ini ibarat seperti permainan sirkus bola. Setiap orang memegang 5 bola. Dari 5 bola di tangan saudara, yang 4 adalah bola kristal dan yang 1 adalah bola karet. Kalau saudara sedang dekat kelereng bisa dipraktekkan, ada bola karet bisa dipraktekkan langsung. Dan 5 bola di tangan saudara itu mewakili bola pertama keluarga, yang kedua kesehatan, yang ketiga persahabatan, yang keempat semangat, yang kelima adalah pekerjaan. Jika bola kristal jatuh, resiko yang paling ringan adalah retak. Dan resiko beratnya adalah pecah. Jika sudah retak atau pecah, itu sangat sulit untuk dipecah, untuk dipulihkan. Tetapi ketika bola karet di tangan saudara jatuh, kadangkala ketika jatuhnya makin keras, mental ke atasnya itu lebih tinggi dari posisi semula. Dari kelima bola tadi, mana bola karet saudara? Depresi, kekacauan mental dan emosional, bahkan bunuh diri. Kalau ditelusuri, sumbernya itu hampir selalu merupakan akibat dari bola-bola kristal yang jatuh, yang retak, tetapi tidak bisa ditanggapi dengan benar. Bagaimana reaksi kita terhadap kekacauan, kegagalan, penolakan, dan luka hati, itu akan menentukan apakah kita akan memiliki kesehatan mental, emosional, dan spiritual yang baik pada 5 bola di tangan kita. Kitab Ayub pasal 1 ayat 19 dan 20 itu mencatat, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun, rumah itu dilandanya pada 4 penjurunnya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Ayat 19, ayat 20-nya mengatakan, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Banyak orang telah mengubur dirinya dalam-dalam ke lubang depresi, kebingungan, dan kekacauan dengan cara yang tidak tepat dalam menanggapi kejadian-kejadian hidup yang menimpanya dan luka hatinya. Roh yang terluka, hati yang keras, pemberontakan, keputusasaan, dan bunuh diri merupakan langkah menuju ke lubang itu. Alkitab dan medis telah membuktikan bahwa kebanyakan perubahan mental dan emosional itu berasal dari tidak adanya damai sejahtera dan sukacita dan pengharapan dalam hati seseorang yang memiliki masalah. Hidup benar adalah persyaratan mutlak untuk seseorang mengalami damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itulah inti kerajaan Allah. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Itu yang tertulis pada Ayub pasal 1 ayat 1. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, Bapak Ibu Saudara, perbendaharaan hati Ayub itu penuh dengan harta kesalehan, kejujuran, dan takut akan Allah. Ketika dalam waktu sekejap hartanya habis dilalap angin ribut, sikap mental dan emosi Ayub adalah ia sujud dan menyembah kepada Tuhan. Bagi Ayub, kekayaan dan pekerjaannya adalah bola karet. Bencana terhebat yang menimpa dirinya tidak mampu menggeser posisi Tuhan
dari hidupnya. Allah Tuhan tetap menjadi satu-satunya yang memerintah dan menguasai hidupnya. Baginya, keluarga, persahabatan, kesehatan, dan semangat merupakan bola-bola kristal yang ia jaga agar tidak terjatuh, lalu retak, dan tidak ada gunanya. Ketika seseorang kehilangan uang, ia kehilangan banyak. Ketika kehilangan sahabat, ia kehilangan lebih banyak. Kesehatan memang bukan segala-galanya, saudara. Tetapi kalau kita tidak sehat, semangat pun bisa pudar. Dan keberhasilan saudara dalam pekerjaan tidak akan begitu bermanfaat jika keluarga saudara retak. Tetapi jika hari ini saudara kehilangan pekerjaan, tetaplah semangat. Jika sulit mencari pekerjaan, ciptakanlah pekerjaan. Anda bisa terangkat ke atas lebih tinggi dari posisi semula ketika Anda kehilangan pekerjaan. Hadirkan Tuhan dalam 5 bola kehidupan saudara. Hadirkan Tuhan dalam keluarga. Hadirkan Tuhan dalam persahabatan. Hadirkan Tuhan dalam kesehatan. Hadirkan Tuhan dalam semangat. Hadirkan Tuhan dalam pekerjaan. Dan saudara bukan hanya tampil sebagai pemenang, tetapi lebih dari pemenang. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara kamu. Dan tetaplah semangat, jagalah 5 bola, baik itu bola kristal maupun bola karet. Demikianlah pembahasan kita untuk hari ini, dan kita akan kembali pada penayangan program On Target berikutnya pada waktu dan jam yang sama. Salam, Tuhan Yesus memberkati.